Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi sudah dijelaskan bicara masalah tentang sholat duha yang baik seperti apa dengan menghadirkan hati. Nah kita minta juga mungkin ada doa yang terbaik nih. Ya pada saat kita sedang sholat duha atau mungkin sebelum kita sholat duha. Ada doa-doa apa yang harusnya kita bacakan nih, kita minta sama Allah supaya doa kita ini diijabah nih. Kita minta guru kita pimpinannya dipimpin oleh Ustaz Syam, silakan. Tapi guruku Silakan. Habib Nabil Mas Fadli serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ayahanda Habib Nabil bahwasanya khusyukkan hati dalam keadaan sholat apapun itu. Dan ketika hati itu khusyuk maka subhanallah kita menginginkan untuk mengikuti apa yang diajarkan para ulama kita. Termasuk bacaannya. Jadi bacaan dalam sholat duha itu yang populer adalah rakaat pertama membaca surah Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surah duha. Jadi rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha dan seterusnya sampai akhir surah. Maka rakaat kedua baru membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau enggak hafal Ustaz, yang hafal aja. Yang hafal. Kalau hafalan terlalu banyak, pakai hafalannya untuk murojaah. Justru kami dulu waktu menghafal itu kami kalau sholat duha enggak pakai asyams sama duha, tapi kami pakai bacaan yang akan kami setorkan di zuhur. Jadi misalnya hari itu kami hafalin juz 7 misalnya, pas saat sholat duha disitulah kami murojaah apa yang kami akan setorkan nanti. Atau apa yang telah kami setorkan di subuh hari. Misalnya kami setelah sholat subuh tadi nyetorin misalnya juz 7 Al-An'am, maka di sholat duha kami ulangi itu. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Ya, maka teman-teman sekalian yang sedang menghafal Al-Qur'an, gunakan salat sunnah itu untuk murajaah hafalan. Namun, yang afdal itu adalah asy-syams dengan ad-duha. Kenapa? Karena nyambung dengan salat duhanya. Ada kata-kata duha di dalamnya. Kan enggak lucu juga gitu ya, misalnya orang salat duha tapi bahasnya tentang perceraian, tolak ayat tentang perceraian atau ayat-ayat tentang yang lainnya. Cari yang nyambung aja. Nah, sekarang doanya atau zikirnya. Nah, setelah sholat maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, dengan namamu, denganmu aku menerjang atau menerjang badai gitu ya. Ada badai pandemi, ada badai Covid gitu ya. Saya mau berjuang nih ya Allah ya. Denganmu, kamu selalu bersamaku ya Allah jikalau aku berjuang gitu. Nah, wabika uhawila pada saat berusaha. Jadi usahaku ini tidak ada apa-apanya Allah jika tidak bersamamu ya. Wabika uqatil dan denganmu pula aku berjuang, berjihad gitu dengan bersungguh-sungguh. Aku tidak akan mampu kalau tidak denganmu ya Allah. Nah, itu pendek doanya. Allahumma bika usawilu wabika uhawilu wabika uqatilu. Ada juga doa yang populer yang tadi disampaikan juga udah anak-anak juga banyak yang mulai menghafalnya insyaallah dipraktekkan di sekolah-sekolah. Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu. Kalau rezekiku di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih ada di dalam bumi naikkan ya Allah, keluarkan. Wa in kana mu'siran mu'assaran fayassirhu. Kalau susah ya Allah mudahkan. In kana haraman fatahhirhu. Kalau mungkin dalam rezekiku ini ada yang haram-haram ya Allah, maka sucikan ya Allah. In kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh ya Allah, dekatkan rezekiku ini ya Allah. Nah, ada ulama di Sulawesi, Al-Allamah Nasirus Sunnah, beliau mengatakan kalau saya tidak mau baca doa itu. Kalau saya tidak mau baca. Kenapa? Karena saya rasa Allah yang sampai kepada aku itu yang ditakdirkan Allah. Kalau semuanya sudah sampai kepada aku, habislah umurku. Karena orang meninggal dunia kalau udah habis rezekinya semua didapatkan. Jadi ada pendapat ulama, saya takut rasanya baca doa tersebut. Kenapa? Karena kayaknya dipercepat nih rezeki. Ketika saya baca itu kayaknya rezeki itu mudah sekali datang. Tapi saya khawatir kalau mudah sekali datang bisa jadi setelah itu saya habis umurnya subhanallah. Tapi ada yang ketiga doanya juga tadi yang diajarkan oleh Habib Utsman. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini doa yang paling bagus. Minta ampunan sama Allah. Kalau seandainya kita bahasa Indonesia doanya. Tapi menyangkut tadi apabila ini rezeki masih haram halalkan ya Allah. Apabila rezeki masih di atas langit turunkan ya Allah. Itu pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah ya?
Ya bahasa yang paling afdol itu bahasa Arab, tapi bahasa yang paling afdol lagi itu bahasa hati. Iya. Kalau mau masuk pakai hati itu biasanya pakai bahasa sendiri. Iya benar benar benar. Karena saya pakai Bahasa bahasa Indonesia sendiri. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Karena mau ngapalin itu susah juga Pak. Yang nggak boleh pakai bahasa Indonesia itu dalam sholatnya. Jangan. Iya iya Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustaz Syam atas penjelasannya.